Usaha akan berfokus pada seorang teknisi kolam renang bernama Jablonski. Saat ini ia sedang membersihkan kolam renang milik seorang nenek-nenek. Namun setelah tugasnya selesai, Jablonski sekonyong-konyong mengeluarkan senjata yang disembunyikan dalam keranjang barang, kemudian masuk ke dalam rumah si nenek dan melakukan hal ini kepadanya. Where's Michael? Ya, ternyata si nenek adalah seorang vampir dengan Jablonski yang rupanya adalah seorang pemburu vampir. Meski sangat licin dan susah untuk dilawan, Jablonski berhasil mengalahkan si nenek berikut dengan satu anak buahnya yang baru datang. Selesai dengan tugasnya, Jablonski kemudian mengambil taring kedua vampir itu untuk dijual dan langsung pergi dari sana saat itu juga. Dan inilah Day Shift. Wanita ini bernama Audrey, seorang pengusaha real estate yang terkenal sangat kaya raya. Selain pekerjaannya sebagai pebisnis, wanita ini juga merupakan seorang vampir terkuat atau bisa dibilang pemimpin dari para vampir. Hal itu terbukti dengan Audrey yang saat ini sedang menghukum bawahan yang membangkang dengan cara dicor agar pondasi bangunannya semakin kokoh. The sky is the limit. Selain pemburu vampir, Jablonski juga bertugas sebagai ayah dari anak gadisnya yang masih TK. Meski dibilang hebat di bidang pekerjaannya sebagai pemburu, beliau tampak sangat kacau dalam urusan rumah tangga. Hal itu terbukti dengan pernikahannya sudah retak, pisah rumah dengan sang istri. Bahkan yang lebih parahnya lagi adalah sang istri berniat menjual rumah mereka kepada seseorang dengan uang hasil penjualan. Akan ia gunakan untuk pindah ke tempat yang sangat jauh. You can't move to Florida? All her friends are here. Her world is here. She needs stability. Jablonski hanya bisa memohon dan mengemis kepada istrinya agar mereka tidak pindah ke tempat yang jauh. Selain anak perempuannya, Jablonski tidak memiliki apa-apa lagi, di mana sang istri bersedia menuruti permintaan sang suami asalkan Jablonski dapat membayar tunggakan SPP anak mereka sebelum dia dikeluarkan dari sekolah. Okay, fine. I will give you till Monday. Hug me. 1 minggu waktu yang diberikan sang istri untuk melunasi SPP sang anak, Jablonski pun langsung pergi ke tempat temannya bernama Troy untuk menjual taring vampir. Sebenarnya dalam pekerjaan Jablonski sebagai pemburu, ada yang dinamakan dengan serikat pemburu. Semua taring bisa dihargai cukup mahal jika Jablonski menjualnya ke serikat, namun dia terpaksa menjualnya kepada Troy setelah beberapa waktu lalu dikeluarkan dari perserikatan. It's worth at least $4 grand. Boom. Perfect. Done. I can give you like $2 grand. Dengan harga murah yang ditawarkan, Jablonski akhirnya menjual semua taring berikut dengan beberapa barang pribadinya seperti sepatu, bahkan senjata yang ia gunakan untuk berburu. Memang disayangkan jika dia harus menjualnya dengan harga murah. Namun karena kebutuhannya sangat mendesak, mau tidak mau dia harus melakukannya demi mempertahankan anak dan istri agar tidak pindah dari sini. No. What makes you think that? Setelah mendapat telepon dari putrinya yang menanyakan apakah mereka akan benar-benar pindah, Kun tentu saja membuat Jablonski merasa sangat putus asa dan tanpa banyak pikir, ia langsung menghubungi kenalannya bernama Big John, anggota serikat yang paling berpengaruh dan dihormati oleh semua orang. Sehingga dengan adanya Big John, Jablonski berharap jika dia bisa membantunya kembali menjadi seorang anggota serikat. Dia adalah Pak Manajer. Tampak terlihat jelas jika Pak Manajer sangat tidak menyukai sosok Jablonski ini. Entah karena masalah apa, jika bukan karena si manajer menghormati Big John, ia tidak akan pernah memasukkannya lagi ke dalam perserikatan. Probationary period lasting 3 days. 2 weeks. Fine. One last strike. Setelah diberikan jadwal kerja, si manajer memasangkan Jablonski dengan seorang petugas administrasi bernama Seth. Meski tidak pernah bekerja di lapangan, Pak Manajer tetap memaksa Seth untuk ikut dengan Jablonski, bukan menemaninya bekerja, melainkan untuk memantau pekerjaan Jablonski, mencatat setiap detail kesalahan yang ia perbuat agar si manajer mempunyai alasan untuk kembali mengeluarkannya. You work out? A little. Thought so.
Esok harinya setelah resmi dipasangkan dengan Seth, Jablonski pun langsung mengajaknya pergi ke tempat pertama mereka akan melakukan perburuan. Awalnya Seth disuruh untuk diam saja di mobil, jangan kemana-mana. Jablonski tahu jika selain harus melawan vampir, ia juga harus melindungi partnernya jika Seth ikut masuk. Stay in the truck. Tak lama kemudian Seth dihubungi oleh Pak Manajer yang memintanya untuk tetap mengikuti kemana Jablonski pergi. Meski nyawanya terancam sekalipun, ia tetap harus menjalankan tugasnya demi naik jabatan dengan harus mengumpulkan setiap kesalahan yang Jablonski perbuat. Di dalam, Seth mendapati Jablonski sedang berada dalam kondisi terdesak. Ia diminta untuk mengambilkan senjatanya yang terlempar jauh. Namun alih-alih langsung membantunya, Seth malah bertele-tele dan hampir saja mencelakai dirinya sendiri. Now duck! I said duck! That was horrible. Oh, come on. No, I'm not okay. In the morning, we go kick some motherfucking ass, okay? Pengalaman pertama ini tentu saja membuat Seth merasa sangat ketakutan. Biasanya duduk nyaman di balik meja, kini Seth harus menyaksikan pembantaian meski mereka itu adalah vampir. Sebagai antisipasi agar dirinya tidak dicari vampir yang ingin membalaskan dendam, Jablonski memberinya satu botol serbuk sigung untuk menyamarkan bau tubuhnya. Dan setelah Seth masuk ke rumah, ia baru menyadari jika rekannya itu meninggalkan berkas penilaian yang ketika Jablonski baca, hati mungilnya tentu saja merasa tersakiti. Bagaimana tidak, ia yang sudah berusaha semaksimal mungkin melindunginya malah diberikan imbalan berupa laporan terkait pelanggaran yang sudah ia lakukan. Esok harinya ketika Jablonski menjemput Seth, ia langsung melampiaskan kemarahannya terkait laporan yang Seth buat. Tidak sampai membuka rahasianya, Jablonski hanya meminta waktu tidak kurang dari 1 minggu jika Seth benar-benar ingin mengeluarkannya. Sebelum berburu, Jablonski mengajak rekannya untuk pergi ke pegadaian atau kantor temannya, tiada lain adalah Troy. Namun ketika masuk, ia mendapati tempat itu sudah kacau dengan penemuan mayat yang mati mengenaskan, di mana Troy sendiri juga ditemukan sudah tidak bernyawa dengan gigi yang sudah dicabut semua, disusun membentuk nama Bud Jablonski, yang itu berarti surat ancaman dari vampir untuk dirinya. Code 233 says any hunter with... Saat akan melaporkan pada Serikat, akhirnya Jablonski jujur terkait nasib keluarganya yang akan pindah. Jika ia tidak segera mendapatkan uang, ia meminta Seth untuk tidak melaporkannya terlebih dahulu, karena jika melapor, maka besar kemungkinan Jablonski tidak akan bisa berburu, dan jika itu terjadi, maka ia tidak akan bisa mengumpulkan uang untuk mempertahankan keluarganya. Saying is, as a man, just give me till the weekend. Yeah, okay. Till the weekend. Berlokasi di perumahan milik Audrey, Seth dan Jablonski mulai mengamati salah satu rumah yang besar kemungkinan dihuni oleh para vampir. Namun sebelum masuk, mereka malah bertemu dengan pemburu lain yang dikenal dengan sebutan Nazarian bersaudara. Dengan menyamar sebagai tukang stereo, mereka akhirnya memutuskan bekerja sama dengan Jablonski untuk menuntaskan misi perburuan kali ini. Saat memasuki rumah, mereka langsung menghabisi 2 orang vampir yang sedang bermain PS. Namun saat berkeliling mencari vampir lain, Jablonski menyadari sesuatu yang ternyata rumah ini adalah sarang vampir dan... No! Oh, come on! Help me! Ya, dengan kerjasama apik mereka berempat, para vampir yang jumlahnya puluhan pun berhasil ditumpas semua tanpa sisa. Meski sempat mengompol untuk yang kedua kalinya, setidaknya Seth bisa pulang dengan selamat tanpa mendapatkan luka sedikit pun. Appreciate that, okay? Familiar on the run.
Sepulangnya ke rumah, Jablonski sangat terkejut tatkala melihat beberapa lembar brosur tentang iklan rumah yang sudah istrinya persiapkan. Ia memohon pada istrinya agar tidak bertindak terlalu jauh karena memang masih ada waktu 3 hari lagi untuk mengumpulkan uang sebelum anaknya dikeluarkan dari sekolah. Why don't we stay here at the house and eat pizza? Meski dalam kondisi gondok akibat istrinya bertindak terlalu jauh, namun karena hari ini ia harus mengantar anaknya pergi ke pesta ulang tahun, perasaan itu harus ia simpan terlebih dahulu sampai cukup jauh dari jangkauan sang anak. Namun sesampainya di pesta, Jablonski malah mendapat sebuah pesan ancaman dari seseorang sehingga ia langsung membawa putrinya pulang saat itu juga. Baru saja akan memasuki mobil, Jablonski malah dihampiri oleh seorang vampir yang sudah melapisi tubuhnya dengan tabir surya, sehingga ia langsung menghabisinya saat itu juga. Selesai dengan si botak vampir, vampir lain rupanya sudah bersiap dengan kendaraannya masing-masing, di mana Jablonski meminta anaknya untuk memakai sabuk pengaman, memainkan iPad-nya dengan khidmat, tidak menoleh ke kanan ke kiri apalagi ke belakang, karena Jablonski akan bermain balap-balapan dengan para vampir. Di tengah pengejaran yang sedang berlangsung, Jablonski langsung menghubungi istrinya untuk meminta agar dia berkemas karena mereka akan pergi dari rumah. Bukan apa-apa, orang yang menghubunginya tadi sudah tahu di mana rumah mereka dan ditakutkan para vampir tersebut akan datang sebelum malam. Aksi kejar-kejaran terus berlanjut sampai vampir itu tumbang satu persatu, yang karena waktu hampir maghrib, Jablonski akhirnya membawa mereka yang tersisa ke sebuah jalan kecil yang terdapat sebuah terowongan pendek yang tidak bisa dimasuki sembarang mobil. Setelah melewati terowongan dengan memecahkan semua ban mobilnya, sampailah Jablonski ke rumah dengan selamat. Namun karena terlalu lama di jalan, rupanya ia sudah ditunggu oleh sang raja dan ratu vampir tiada lain dan bukan adalah Audrey. Yang tanpa bisa berbuat apa-apa, Jablonski harus pasrah ketika melihat istri dan anaknya berada di tangan wanita vampir tersebut. I'm sorry, Charles. You okay? Selain harus menyelamatkan anak dan istrinya dari vampir, Jablonski pun harus memberikan penjelasan pada istrinya terkait situasi ini. Dia akhirnya jujur terkait pekerjaannya sebagai pemburu vampir dan teknisi kolam renang hanyalah sebuah alibi agar Jablonski bisa mengelabui semua orang termasuk istrinya sendiri. Stop talking to her like that. Demi membalaskan dendam anaknya di awal film tadi, Audrey pun akan membawa anak dan istri Jablonski ke dalam markasnya di dalam sebuah gua. Dia tidak akan menghabisi mereka berdua dulu karena ingin membuat Jablonski menderita seperti yang saat ini Audrey alami. Take them. I'm gonna fix all of this. I love y'all. Setelah sadar dari pingsan, Jablonski sudah kehilangan semua orang terkecuali Seth yang juga baru tersadar dari pingsannya. Menyadari jika Seth sudah diubah menjadi vampir, Jablonski pun mau tidak mau harus menghabisinya dan... Oh, that's not good. Hungry. God damn it, Seth. Entah apa yang terjadi, Seth rupanya masih hidup meski kepala dan tubuhnya sudah terpisah. Yang karena Seth sudah sadar dan tidak tergoda dengan darah Jablonski lagi, ia pun diajak pergi untuk mencari Audrey dan menyelamatkan anak dan istri Jablonski yang diculik. Okay, just be careful. Don't go over any speed bumps. Sebelum pergi ke markas vampir, Jablonski membawa Seth pergi menemui seorang wanita tetangga apartemennya bernama Heather. Tanpa banyak bicara, Jablonski langsung mengarahkan senjatanya ke arah Heather dan... She's my maker, okay? She wanted to get back at you for what you did to her. Setelah tidak menghiraukan Heather, Jablonski yang sadar jika Heather adalah vampir pun akhirnya mendengarkan penjelasannya yang ternyata terpaksa harus menuruti keinginan Audrey demi keselamatannya sendiri. Yang di tengah percakapan tersebut, Seth tiba-tiba datang dan jatuh pingsan di depan mereka berdua. Head for a little. Holy shit.
Tahu jika Seth kekurangan darah, Heather pun langsung memberikannya satu labu penuh agar bisa diminum sampai habis. Dan setelah asupan tersebut dicerna dengan baik, lukanya tiba-tiba sembuh seperti ultimate estes yang tidak masuk akal. I don't want you to switch up on me and try to bite my kid. I want to help take her down. Meski sempat ragu membawa Seth dan Harriet ke markas Audrey, Jablonski pun akhirnya terpaksa membawa mereka berdua karena memang lebih baik terancam jika Seth dan Harriet lepas kendali daripada mati di tangan Audrey dan kelompoknya. Sesampainya di markas Audrey, mereka langsung disambut oleh kroco paling lemah di antara ras vampir lain yang karena Jablonski punya 2 rekan vampir kuat yang tahan tembakan, mereka langsung menerjang musuh tanpa takut sedikit pun. Karena lawan kebanyakan, mereka bertiga pun akhirnya terdesak dan harus bersembunyi di balik beton pembatas. Yang di tengah keputusasaan tersebut, datanglah Big John dengan mobilnya dan Black Cowboy. ya, setelah menghabisi semua vampir yang ada di sana, kedatangan Big John rupanya adalah undangan dari Seth karena takut jika misi kali ini tidak berhasil. Sempat akan memeluk Big John untuk mengucapkan terima kasih. Jablonski yang takut jika Seth akan kehilangan kendali pun menyuruhnya berhenti agar tidak jadi melakukan hal itu. Setelah berjalan cukup jauh, mereka membuat 2 kelompok masing-masing terdiri dari 2 orang. Seth dan Harriet akan mengurus vampir yang ada di atas, sedangkan Jablonski dan Big John akan melanjutkan perjalanan agar lebih cepat sampai ke tempat Audrey menyekap keluarga si Jablonski. Di perjalanan mereka malah mendapati sebuah pabrik pengolahan tabir surya di mana barang terlarang tersebut akan digunakan untuk para vampir agar bisa berjalan dengan bebas di bawah terik matahari. Sadar jika hal itu berbahaya pun, Big John langsung menghabisi mereka tanpa sisa. Just like old time. Shit, look at this. All the sunscreen. Menyadari Jablonski sudah dekat, suami Audrey pun akhirnya pergi ke atas untuk menghadangnya, di mana Jablonski dan Big John sendiri saat ini berada di sebuah lorong menuju ke bawah dengan para vampir yang tidak ada habisnya menghalangi setiap langkah mereka. Tanpa Jablonski sadari, Big John rupanya tergigit dan besar kemungkinan akan menjadi vampir, tidak ingin berubah dan kehilangan kendali seperti yang lain. Big John pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara yang epik seperti ini. West Side for life. Tak lama setelah sahabatnya meledakkan diri, datanglah suami Audrey yang langsung mencekik Jablonski dari belakang dan membantingnya ke arah dinding. Yang ketika pertarungan di antara mereka hampir terjadi, tiba-tiba ya, kedatangan Seth dan Heather membuat Jablonski bisa pergi dari sana, di mana kesempatan itu langsung dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga Jablonski dapat menemui Audrey tepat sebelum dia menghabisi anak dan istrinya. You took my daughter, Jablonski. Hate you too. Baru saja menembakkan pelurunya yang pertama, Audrey tampaknya tidak ingin main-main lagi dengan Jablonski sehingga ia langsung mematahkan high heelsnya dan sempat dijadikan samsak hidup akibat serangan Audrey terlalu cepat sampai Jablonski mustahil untuk mengimbanginya. Namun meski begitu, dengan bantuan sang istri, setidaknya Jablonski masih selamat dari kematian. Melihat istrinya terlempar akibat menerima sebuah tamparan dari Audrey, Jablonski yang masih memiliki sisa 1 peluru pun dengan cepat menembaknya sebelum dia sampai ke tempat anak dan istrinya, di mana Audrey dengan mudah menangkap peluru dan berniat untuk langsung menghabisinya, tetapi ketika semua orang sudah yakin jika Jablonski akan mati pun, rupanya mereka sudah salah besar. Karena pada kenyataannya, Audrey lah yang mati di tangan Jablonski. Karena ternyata sejak awal, Jablonski sudah menyiapkan sebuah jebakan sederhana, yaitu kawat yang selalu ia gunakan untuk mengecoh para vampir.
Seth dan Heather sendiri masih bertarung dengan suami Audrey yang tampaknya lebih kuat dari mereka berdua. Namun di suatu momen, si suami tersebut malah blunder dan kalah akibat bisa dikatakan dengan sebutan senjata makan tuan. Setelah semua orang sampai ke atas, tiba-tiba mereka dihampiri Pak Manajer dengan pasukannya. Melihat kekacauan tersebut, Pak Manajer awalnya akan langsung mengeluarkan Jablonski dari serikat untuk yang kedua kalinya. Beberapa aturan mulai dibacakan, di mana kali ini Seth dengan lantang menyela setiap peraturan Pak Manajer dengan peraturan lain yang membuat Seth dicap sebagai pengkhianat. Then you can probably spell traitor. Traitor. Meski sudah berseberangan dengan Pak Manajer, Seth tetap senang dengan tugas lapangan bersama Jablonski, di mana Jablonski sendiri selain mendapat uang dari taring para ketua vampir, ia juga akhirnya dimaafkan oleh sang istri dan akan kembali hidup bersama keluarga kecilnya untuk selamanya. Yeah, I don't think we're there. I'm gonna be a vampire hunter too. Tamat, endingnya sangat membagongkan.